Salam, Tati. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di vlog Diari Dani Gembrot. Hari ini pagi buta banget. Aku tuh sebenarnya udah bangun jam 4 pagi tadi, tapi setelah itu aku tuh masak, aku prepare buat bontot adik aku, terus aku buat ngirim ibu mertua aku, buat ngasih adik aku yang dari Paksu. Semua itu udah aku siapin dan aku udah bersih-bersih rumah aku, udah nyapu, ngepel kayak gitu di rumah aku. Pokoknya itu rumah aku udah clear banget, bersih banget. Jadi ini tuh sekitar jam setengah 7 teman-teman. Sementara Pak Su itu siap-siap buat nganter adiknya Pak Su alias adiknya Pak Su yang kandung ya teman-teman, adik aku, tapi juga dari adiknya Pak Su yang cewek yang masih kecil dan itu masih TKP, berhubung ibu lagi ada di rumah sakit karena bapak lagi sakit. Aku mutusin buat bersih-bersih rumah ibu mertua aku karena emang gak kerawat ya teman-teman, karena beliau harus nemenin bapak aku yang ada di rumah sakit kayak gitu. Jadi video kali ini aku akan menampilkan video full aku lagi bersih-bersih aja, gimana kecekatan aku lagi bersih-bersih itu seperti apa. Karena kalau aku itu di rumah ibu mertua aku itu dijuluki dengan dinas kebersihan teman-teman. Nggak tahu kenapa, tapi emang sih aku itu nggak tahu kenapa ya teman-teman. Ini aku lagi ada cerita sedikit ya teman-teman. Aku itu dulu itu nggak sebersih kayak sekarang kayak gitu loh teman-teman. Dulu waktu aku masih remaja itu ya bersih-bersihnya itu wajar-wajar aja kayak gitu. Tapi aku emang dari kecil udah dilatih kebersihan kayak gitu. Jadi dulu itu aku tuh kalau bersih-bersih itu dibagi sama kakak aku ya. Kakak aku cewek, kakak aku kandung itu dibagi teman-teman. Kakak aku itu bagian nyuci baju sama nyuci piring. Kalau aku itu bagian bersih-bersih rumah itu kayak nyapu, terus kayak bersihin lemari-lemari kayak gitu, dilap-lapin kayak gitu, terus nata-nata dalam lemari biar nggak keberantakan kayak gitu teman-teman. Jadi emang dibagi kalau kerja rumah kayak gitu biar nggak iri. Kalau dulu itu kan anak remaja zaman dulu itu kan sukanya iri-irian kayak gitu loh teman-teman. Ini kakaknya kerja tapi adiknya ndak kerja, ini adiknya disuruh terus tapi kakaknya itu ndak disuruh. Nah seperti itu teman-teman. Jadi alhasil ibu aku itu ngebagi biar gimana caranya aku sama kakak aku itu nggak berantem soal pekerjaan kayak gitu. Jadi alhasil besar-besarnya itu udah bisa mandiri banget. Apalagi setelah aku dewasa itu aku kerja sebagai cleaning service teman-teman. Jadi bisa bayangin dong kalau jadi cleaning service kan otomatis itu kita dituntut untuk menjaga kebersihan banget banget banget, dari mulai penampilan, terus dari mulai kebersihan tempat kita kerja, tempat yang kita harus bersihin kayak gitu tuh semua itu harus benar-benar bersih banget teman-teman. Apalagi tuh dulu PT yang aku buat kerja itu emang mengutamakan yang benar-benar bersih banget kayak gitu loh teman-teman, tapi ditunjang dengan SOP yang emang benar-benar bagus kayak gitu teman-teman. Gimana ya, aku dulu tuh kerja di tempat aku pertama kali walaupun cleaning service ya teman-teman, aku tuh nyaman. Nyaman dalam arti tuh seperti ini, dari gaji juga alhamdulillah itu dulu dulu itu besar banget. Terus kedua itu SOP dalam pekerjaannya itu diutamakan. Jadi keselamatan kerja kita tuh diutamakan banget teman-teman. Terus jam kerjanya itu formal, normal kayak gitu loh, 8 jam kerja, 1 minggu juga ada libur dan aku bertepatan itu liburnya setiap tanggal merah. Jadi emang kerjaan aku itu formal banget, enak banget. Jadi sesuai jam, terus gajinya itu banyak. Yang itu yang bikin aku tuh betah. Nggak munafik ya teman-teman, karena kita kan kerja mencari uang kayak gitu. Aku tuh dulu kerja 2 tahun teman-teman, karena kontrak kerja hanya 2 tahun. Jadi emang aku tuh kerja cleaning service teman-teman. Aku tuh ngebersihin, tapi yang aku bersihin itu penempatan aku itu di salah satu kantor kayak gitu, bukan di rumah sakit tapi di salah satu kantor. Makanya apa ya, resiko untuk kena komplain itu semakin besar karena orangnya kan cuman itu-itu aja. Jadi kita harus ngebiasain apa yang ada di tempat aku kerja, orang-orang yang ada di tempat aku kerja kayak gitu. Dan alhamdulillah banget aku di sana juga diterima dulu itu. Makanya terus ke bawah deh sampai sekarang ini. Jadi aku tuh kayak kalau nggak bersih itu ya kayak gimana gitu loh. Ya nggak bersih
terus bercahaya kayak gitu enggak teman-teman, tapi emang bersih dalam apa ya namanya, dalam standar aku kayak gitu loh teman-teman. Makanya aku itu dijuluki sama di rumah mertua aku itu sebagai dinas kebersihan, dan aku itu paling suka bersih-bersih kalau nggak ada orang teman-teman. Karena aku itu kalau bersih-bersih itu nggak suka diatur kayak gitu. Aku itu harus tertata. Mungkin tertata dalam arti seperti ini teman-teman, aku pengennya ngebersihin bagian ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, seperti ini. Nah, seperti itu. Sementara kalau aku kerja sama orang lain itu nggak sejalan sama aku, itu aku kurang kurang suka gitu loh. Apalagi kalau aku bersih-bersih terus diganggu kayak gitu tuh aku kurang suka banget teman-teman. Nggak tahu kenapa. Apa mungkin kebawa dari tempat kerja aku dulu itu juga nggak tahu aku. Pokoknya setelah aku kerja di cleaning service itu sampai ke bawah sampai sekarang gitu loh. Aku itu teman-teman percaya atau enggak ya, aku itu kalau digoroi, kok digoroi, kayak dibuat kayak apa ya, digoroi itu sama dengan kayak dibuat emosi kayak gitu teman-teman. Kayak diberikan masalah kayak gitu loh. Kayak kayak berantem sama orang, terus dimarahin sama orang. Itu tuh aku nggak bisa nangis teman-teman. Jarang banget aku nangis kalau dimarahin sama orang. Tapi sekalinya aku itu bersih-bersih. Ini ya contoh ya teman-teman. Aku itu bersih-bersih. Terus ada orang yang sengaja ngotorin tempat aku yang udah aku bersihin. Itu loh aku bisa nangis teman-teman. Nggak tahu kenapa. Rasanya itu sakit banget, benci banget, kayak gitu loh. Udah aku bersihin, aku itu udah capek-capek, tapi dikotorin dengan sengaja. Itu aku bisa nangis, teman-teman. Daripada aku dicaci maki, dikata-katain, itu aku bisa bisa nahan emosi aku sampai ndak nangis. Tapi kalau soal kebersihan itu aku bisa sampai nangis. Nggak tahu kenapa, teman-teman. Teman-teman percaya atau enggak? Terserah teman-teman sih. Ini sedikit cerita aku ya, teman-teman. Ya, salah satunya seperti ini. Aku tuh nggak tahu kenapa diri dulu kalau umpamanya rumah rumah bude aku itu nggak ada orang atau mungkin orangnya itu lagi sakit atau lagi apa, itu emang aku membantu dengan cara seperti ini. Dan contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini kan di rumah ibu rumah mertua aku itu cuma ada adiknya Pak Su, dua cowok sama cewek. Cowok itu sekolah SMA, yang adikku cewek itu sekolah TKP. Jadi aku cuma bisa bantu ya dengan cara seperti ini gitu loh. Aku kan juga nggak bisa jaga di rumah sakit ya teman-teman, karena udah ada ibu mertua aku. Jadi kita bagi, aku yang masak sama yang ngebersihin rumahnya beliau. Jadi kalau nanti beliau udah sehat dan pulang ke rumah itu posisi rumah itu udah bersih teman-teman. Jadi kalau mungkin ada tamu atau apa kan enak dipandang, enak dilihat. Terus yang sakit juga nggak kebeban dengan bersih-bersih kayak gitu. Itu pemikiran aku ya teman-teman. Itu salah satu cara aku membantu. Mungkin nggak bisa dengan uang atau nggak bisa dengan tenaga yang harus mendampingi di rumah sakit seperti itu. Jadi emang aku mutusin seperti itu. Dan sekian dulu ya teman-teman video aku kali ini. Mohon maaf banget jika aku curhatnya panjang banget. Tapi semoga teman-teman suka sama video yang aku buat, suka sama cerita aku. Siapa tahu teman-teman bisa menjadikan cerita aku itu sebagai motivasi. Dan sekian dulu video aku kali ini. See you di video aku lainnya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video aku, YouTube channel aku. Dengan cara subscribe itu biar aku tuh semangat buat videonya. Terus aku bisa mewujudkan, ya aku tuh buat YouTube ini juga salah satunya biar aku tuh punya wadah buat menaruh memori-memori yang kenangan-kenangan aku yang emang nggak bisa aku abadikan semuanya, aku simpan di memori itu kan nggak bisa. Jadi aku buat seperti ini, seperti sebuah cerita kayak gini loh teman-teman. Makanya aku pengen buat YouTube. Dan yang kedua itu aku juga pengen apa ya, mencoba keberuntungan di dunia YouTube. Jadi teman-teman pasti udah tahu dong seperti apa, dan semoga teman-teman suka sama video aku, sama cerita-cerita kehidupan aku yang ala kadarnya ini. Dan udah dulu ya teman-teman, besok kita lanjut lagi curhatnya. Jadi see you di video aku lainnya. Bye bye, selamat menikmati video yang aku buat, dan jangan salfok sama pakaian aku karena aku tuh kalau di rumah ya seperti ini teman-teman. Jadi bye bye.
Oh, punten. Asli enggak biapa sekolah. Ada sih aku. Kalau mari pambi. Ya, weh.